sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk mengerti bahwa bila engkau sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, maka sekarang hidupmu seharusnya bergantung 100% kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Oleh karena apa? Engkau seperti ranting dari pokok anggur. Itulah ayat firman Tuhan yang sebentar akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan kepada kami semua, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami ini bergantung kepada Tuhan 100% dan tidak boleh terlepas daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara pemirsa, diulang lagi itu ayat 1 ya. Ayat 1 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku. Kita ini cuma ranting.
Tidak pernah kita bisa menjadi pokok anggur, karena pokoknya itu adalah Tuhan sendiri. Rasul Paulus katakan berkali-kali, aku menanam, Apolos menyiram, atau Apolos menanam, aku menyiram. Tapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Ia bicara tentang gereja. Oleh sebab itu, hamba-hamba Tuhan sekarang hari ini yang dengarkan program ini, tolong ingat, engkau tidak bisa menciptakan sebutir padi. Engkau tidak bisa menciptakan sebutir gandum untuk yang tinggal di daerah 4 musim yang kebanyakan makannya roti. Oleh sebab itu, kenapa saya sampaikan ini kepada kita semua, supaya kita mengerti seluruh hidup kita ini 100% bergantung kepada akar dan pokok anggur itu. Ya, jika tidak ada suplai makanan, mati. Itu saja. Tidak usah jauh-jauh. Oleh sebab itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk mengerti hal ini. Apa kata firman Tuhan tadi? Yang sangat menarik ialah bagian terakhir. Katanya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Pasti berbuah banyak. Artinya kalau kita ini hamba Tuhan di suatu gereja, mari kita koreksi diri sendiri. Perhatikan apakah jemaat kita bertumbuh atau tidak. Kenapa ini kalimat terakhir dari ayat ini? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa Inggris lebih lugas lagi katakan, out of me you can do nothing. You can do nothing. Nol. Jadi tanpa Tuhan, tanpa kita melekat di pokok anggur itu, kita memang tidak bisa buat apa-apa. Ujung-ujungnya mati kering. Saudara pemirsa, hari ini mari kita lebih bergantung kepada Tuhan. Saya sedih mendengar ada hamba Tuhan yang mengatakan, hidup Kristen kita tidak bergantung kepada banyaknya doa kita, banyaknya kita dengar firman Tuhan. Oh enggak, saudara sekalian, ini suplai makanan kita peroleh dari apa? Intimnya persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa. Terus intimnya persekutuan kita mendengarkan suara Bapa. Nanti sebentar selesai ini sudah baca dari 1 Samuel pasal 3. Di sana katanya Nabi Samuel masih kecil, masih muda, dia belum pernah dengar suara Tuhan. Maka kemudian ketika dia mendengar suara Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel, dia kira itu suara Imam Eli. Begitulah kita semua. Bila sudah masih bergantung kepada seorang hamba Tuhan, sudah selalu lihat-lihat jadwal di gerejamu. Siapa yang khotbah minggu ini ya? Saya akan datang ke gereja. Tapi kalau tidak, saya tidak mau ke gereja. Sudah salah besar. Ketika hamba Tuhan itu berdiri di atas panggung menghadap ke mimbar dan kemudian dia menyampaikan firman Tuhan, maka dia sekarang imam Tuhan yang sedang berbicara. Oh saudara-saudara sekalian, kalau saya membayangkan misalnya waktu Ibu Hana itu menangis terseduh-seduh dan Imam Eli katakan, janganlah kamu mabuk di sini, berhentilah mabukmu. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ibu Hana katakan, saya sedang curhat kepada Tuhan. Saya orang bersedih hati karena saya tidak punya anak. Terus kemudian Imam Eli katakan, pergilah dengan selamat, dan dia terima itu. Nah, kalau saya tahu reputasi Imam Eli, anak-anaknya, bahkan anaknya Hofni, Pinehas itu begitu jahat, dan Imam Eli tidak mampu menasihati mereka. Kalau saya mendengar Imam Eli berkhotbah, saya tidak mau dengar. Oh, salah besar saudara sekalian. Ketika dia mengucapkan kata-kata berkat atau nubuatan, ia sedang diurapi oleh Roh Kudus. Percayalah kepada hamba Tuhan yang sedang bicara. Tadi saya bicara tentang firman Tuhan.
Dan sekarang saudara sekalian, begitu mudahnya kita dapat renungan. Perhatikan ini, handphone saya. Tinggal saya klik, buka, itu muncul di situ renungan harian yang berubah-ubah setiap hari dengan sendirinya, otomatis. Apalagi yang kurang. Dan dalam renungan saya yang tertulis, saya selalu bagian bawah itu ada daftar bacaan Alkitab untuk hari itu. Hanya 4 halaman, bukan 4 pasal, 4 halaman saja. Oke. Kemudian berikutnya lagi, kita harus apa kata firman Tuhan? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu kita harus rajin ke gereja, bersekutu dengan sesama. Jangan kita selalu bilang, ya saya tidak mau ke gereja soalnya majelis ini begini, majelis itu begitu, jemaat ini, anggota jemaat ini begini. Jangan. Itu persekutuan kita dengan Tuhan. Yang keempat adalah bersaksi. Carilah, mintalah kepada Tuhan untuk engkau mengalami mujizat demi mujizat. Itu yang menjadi kesaksianmu kepada semua orang, bahwa Yesus masih ada, dan Yesus yang ada itu mau mengadakan mujizat untuk anak-anaknya. Mari kita perhatikan ini semuanya saudara sekalian, supaya kita betul-betul punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Seperti anggur itu, ia berbuah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong supaya kami melekat pada pokok anggur dan tidak pernah hilang persekutuan dengan Tuhan, supaya kami menghasilkan banyak buah dan menjadi berkat bagi banyak sesama kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.